Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahsuma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah. Sudah sampai ayat 119. Kita menggunakan tafsir Al-Baydawi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Ini kita bagi dua kelompok dulu supaya mudah kita tafsirkan dan kita terjemahkan. Jadi kelompok yang pertama, inna arsalnaka bil haqq, atau tiga kelompok saja biar mudah. Yang pertama, inna arsalnaka bil haqq, satu. Kelompok yang kedua, basyira wa nadhira. Yang ketiga, wala tus'alu an ashabil jahim. Ya, sekarang kelompok yang pertama dulu. Ya, tolong diterjemahkan, inna arsalnaka bil haqq. Kami telah mengutuskanmu dalam Muhammad dengan kebenaran. Ya, kami mengutuskan kamu ya Muhammad dengan kebenaran. Jadi inna itu di dalam Al-Quran ada inna yang modelnya panjang, inna panjang. Itu sudah tercakup di dalamnya inna nahnu, sesungguhnya kami. Nanti ada juga di dalam Al-Quran itu anna menggunakan ya. Itu maknanya bukan sesungguhnya tetapi mustahil. Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Mustahil seorang yang sudah meninggal dunia, sudah menjadi tulang belulang, dia bangkit kembali. Itu mustahil. Itu kalau dengan menggunakan anna. Makanya Nabi Zakaria mengatakan kepada Maryam, ketika Maryam masih kecil, di samping Maryam itu ada makanan. Zakaria bertanya, anna laki hadha? Mustahil, dari mana makanan ini? Sedangkan pintu untuk mengakses Maryam itu adalah 7 pintu. 7 pintu. Dan semua kuncinya itu ada pada Nabi Zakaria. Bahkan ingin naik pintu pertama, kata Imam Jalalain, la budda bisulamin. Harus melalui tangga dulu. Melalui tangga, buka-buka sampai yang ke-7. Ketika Nabi Zakaria melihat makanan, beliau mengatakan, anna laki hadha. Itu bukan anna sesungguhnya. Sesungguhnya dari mana kamu ini? Bukan itu. Jadi kalau ada yang mengartikan sesungguhnya, itu keliru dan salah. Anna itu maknanya mustahil. Jadi maka harus kita bedakan anna yang panjang dengan alif dengan anna yang panjang dengan alif tapi modelnya seperti ya. Anna itu maknanya mustahil maknanya. Jadi bukan sesungguhnya. Ini di awal ayat itu selalu dimulai dengan inna. Di tengah ayat itu selalu dengan anna. Apakah nanti mau ditambah dengan ma? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Apakah mau ditambah dengan ma atau tidak? Yang jelas inna itu di awal ayat. Anna itu di tengah ayat. Walaupun nanti pas di awal ayat, walaupun annanya di awal ayat, tetapi posisinya itu di tengah-tengah ayat yang lain. Dia di tengah-tengah. Tidak bisa di awal kalimat. Itu kalau anna. Inna arsalnaka bil haqqi. Ini Allah Subhanahu wa taala, ka itu uslub khitabi. Allah Subhanahu wa taala langsung berdialog dengan Nabi. Maknanya apa? Allah menyatakan kamu itu saya kirim ya Muhammad bil haqqi. Sekarang masalahnya bil haqqi itu apa maknanya? Kalau di dalam tafsir Baydawi, beliau mengatakan bil haqqi itu multamisan muayyidan. Multamisan muayyidan. Kamu itu saya kirim ya Muhammad, saya balut dengan sesuatu. Nah, itu makna bil haqqi. Tapi nggak jelas apa maksud dibalut dengan sesuatu.
multabisan muayyidan. Ada tujuannya lagi. Saya kemas sedemikian rupa, muayyidan, dan punya tujuan. Satu. Sekarang yang kedua, makna bil haqqi itu bil Qur'anil Karim. Jadi makanya saya utus kamu ya Muhammad ketika Al-Quran sudah aku turunkan kepadamu. Jadi makanya semua risalah kenabian itu ada dalam Al-Quran. Maka saya utus kamu bil haqqi itu ba ilsak namanya. Arti ba ilsak, Nabi Muhammad tidak pernah jauh dari Al-Quranul Karim. Kita begitu juga ya. Paling enggak kita nyo menyuhanata dakwah kok. Kita tidak jauh dari Al-Quran. Nyo be sampai kita nyo ji'u dengan Quran, tak dakwah kok lombanya. Jadi paling enggak kita dekat dengan Al-Quran kalau enggak sanggup kita mendakwahi orang lain. Atau seperti Nabi Muhammad, sudah dekat dengan Al-Quran, mendakwahi lagi orang lain. Ini ba ilsak namanya. Sama seperti Bismillahirrahmanirrahim. Itu ba itu ada dua, ada ba ilsak, ada ba tabarruk. Ba ilsak maksudnya ketika seorang membaca bismillah, itu setan akan lari. Kenapa? Karena seorang ketika membaca bismillah dia dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada ba yang kedua, itu ba tabarruk namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau makan, mau minum, mau mulai sesuatu baca bismillah, insyaallah berkah hidup itu berkah. Mau tidur baca bismillah, berkah insyaallah. Ini ba ilsak juga ini. Jadi aku mengutusmu ya Muhammad bil haqqi. Jadi bil haqqi itu bil Quran. Ini sudah tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga, bil haqqi itu maknanya bil hadaf. Hadaf itu ada tujuan. Kita kalau ingin membangun proyek, buat perusahaan, tidak mungkin kita bangun begitu saja. Pasti ada tujuan. Ini tujuannya untuk apa? Supaya banyak dapat duit, supaya banyak dapat harta. Untuk apa beli ini beli itu? Ada tujuan. Semua punya tujuan. Itu makna bil haqqi di sini. Jadi bil haqqi itu maknanya bil hadaf. Artinya Nabi Muhammad selama berdakwah itu, selama beliau berdakwah, baik itu di Mekah dan di Madinah, maka diturunkan Al-Quran di Mekah dan di Madinah, itu punya tujuan. Jadi bukan tidak punya tujuan. Selama 23 tahun, periode Mekah dan periode Madinah. Jadi bukan dakwah begitu-begitu saja, tidak. Kita begitu juga. Kita itu dihidupkan di dunia ini punya tujuan. Sekarang masalahnya kita kenal nggak tujuan kita itu apa? Kita tahu nggak tujuan kita apa? Ya. Kalau kita tidak tahu tujuan hidup kita untuk apa, rugo tahu dalam dunia ini. Cuma makan, minum, tidur. Habis dengan bedah halau. Habis bedah main gede. Setelah itu tidur lagi. Kemudian bangun lagi. Umur bertambah terus, Pak. Umur bertambah terus. Kita punya anak, kita punya cucu, kita punya cicit. Aji pun tadu nang dia tak pernah meninggal dunia. Kita nak ada berbuat apa-apa. Kan rugi saja. Jadi artinya sekarang kita harus punya tujuan hidup juga. Tahu deh kupu tahu deh. Kalau hidup cuma makan dan minum tidak jauh beda dengan binatang. Binatang makan dan minum. Kelebihan binatang apa kata Imam As-Sa'di? Innal hayawana ya'rifullah. Binatang itu dia kenal Allah, bukan tidak kenal ya. Dia mengenal Allah. Saking dia mengenal Allah, maka di dalam juz 27, juz 28. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu binatang, tumbuh-tumbuhan, itu mereka terus bertasbih kepada Allah dengan tidak pernah putus-putusnya. Binatang ya Pak, binatang. Akaita tepukan. Tapi itu punya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai-sampai ketika dia ingin meminta sesuatu juga dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah menyuruh kita, kalau kamu mau diberikan rezeki secara kontinu, ikutilah burung itu. Coba lihat burung itu. Dia bertawakal hakka tawakkuli. Tawakal burung itu luar biasa kata Rasulullah SAW. Makanya burung itu dia nggak ada dia mengeluh kepada binatang lain, ada dia mengeluh. Dia selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan burung saja, semua binatang. Ini makna bil haqqi. Arti bil haqqi itu bil hadaf. Jadi punya tujuan. Diturunkan Al-Quran juga punya tujuan. Diturunkan Al-Quran punya tujuan. Diciptakan bumi punya tujuan. Nanti dihancurkan bumi juga oleh Allah punya tujuan. Makanya ketika dihancurkan bumi ini oleh Allah, wa idzal ardu muddat su'alqat ma fiha wa takhallat. Sekarang sudah habis waktunya, ibadah tidak ada, apa-apa tidak ada lagi. Maka bumi itu saya tarik kata Allah. Ini kalau di dalam tafsir Baydawi, ka'adim. Adim itu apa namanya? Seperti meluruskan karpet. Karpet kalau kita gulungkan bulat ya Pak. Kalau kita tarik sudah panjang dia.
Apapun yang ada di karpet itu akan terbang semua seperti debu-debu dan apapun yang ada di dalam karpet itu. Inilah namanya wa idzal ardu muddat wa alqad ma fiha wa takhallat. Karena sudah sampai waktunya. Matahari begitu juga, Mbak. Matahari begitu juga. Ketika sudah sampai waktunya, dia tidak akan terbit lagi sebelah timur. Dia tidak akan terbit sebelah timur dan tidak akan pernah tenggelam lagi sebelah barat. Bulan begitu juga. Begitu juga langit. Artinya apa? Semua punya tujuan. Maka diciptakan langit supaya ada yang tinggal di langit, yaitu para malaikat. Diciptakan bumi supaya ada yang tinggal di bumi, yaitu manusia dan jin. Cuma dua kelompok yang tinggal di bumi ini. Dan semua fasilitas bumi ini Allah mengatakan wal arda wada'aha lil anam. Saya berikan kepada manusia dan jin, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu potongan yang pertama. Sekarang potongan yang kedua. Basyira wa nadhira. Ya, coba ini. Sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Ya, berita gembira, pemberi peringatan. Jadi artinya Nabi Muhammad sebagai pemberi berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Kita persempit lagi, Pak. Memberikan berita gembira. Kalau kamu salat, kamu dapat pahala. Kamu bersedekah, kamu dapat pahala. Kamu patuh kepada Allah, kamu diberikan rahmat dan keberkahan. Kamu minta petunjuk, diberikan petunjuk oleh Allah. Itu basyir. Sedangkan nadhir itu menakut-nakuti. Kalau kamu tidak salat, dibakar dalam neraka. Kalau kamu tidak salat, maka hidupmu tidak akan pernah berkah. Kalau kamu berbuat maksiat, maka Allah akan murka kepadamu. Kalau kamu berbuat maksiat, maka neraka sudah menunggumu. Itu nadhir. Kita persempit lagi sekarang dengan tafsir Al-Baghawi. Apa kata Imam Al-Baghawi? Basyiran, kata beliau, li ahli ta'ati. Itu basyir itu untuk orang-orang yang taat saja. Maka ketika kita mendakwahi orang yang taat, jangan cerita tentang maksiat, cerita tentang kebaikan-kebaikan supaya termotivasi dan terus berbuat kebaikan. Ini kita mengambil tafsir Baghawi, Pak. Sebelumnya kita sudah pernah cerita, itu tafsir Ibnu Abbas. Yang Ibnu Abbas mengatakan cuma komentar beliau apa? Al-indharu aula bihim. Intar itu, menakut-nakuti itu, lebih bagus kita arahkan kepada orang musyrik, orang kafir. Itu hanya potongan yang sudah pernah kita ini, Pak. Sekarang kita ambil tafsir Baghawi. Imam Baghawi mengatakan hampir sama pendapat beliau, Pak. Jadi basyir itu li ahli ta'ati. Untuk orang yang ahli, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada saudara-saudara kita yang salat beribadah, itu jangan takut-takuti beliau itu dengan neraka, tetapi berikan motivasi terus untuk beribadah. Anak kita begitu juga, jangan pernah takut-takuti dengan neraka. Jadi kasih motivasi. Jadi nyo hana temayang lan neraka ini. Nyo hana nyo kena nduk. Ya, jadi artinya apa? Dia sudah mau salat, jangan lagi diberikan ditakut-takuti, tetapi berikanlah motivasi. Kalau salat di masjid, pahalanya lebih banyak lagi. Kalau kamu bersedekah lagi, lebih bagus lagi. Itu basyir namanya. Maka sesuai dengan tafsir Al-Baghawi. Kemudian nadhir itu apa? Li ahli maksiyah, kata Imam Al-Baghawi. Itu bagusnya untuk orang buat maksiat. Makanya ketika dia buat maksiat, kita takut-takuti dia. Dia menyonecu watagab, Allah akan marah dan memberikan laknat kepada saudara. Ini tamung laulai. Jangan pernah ceritakan tentang fadilah salat berjamaah sama orang yang tidak pernah salat. Jangan pernah cerita tentang sorga dan sorga kepada orang pencuri. Ini kalau kamu begini, kamu akan masuk dalam sorga. Ya hailo laulai, Pak. Maka bagi pencuri, bagi orang yang berbuat maksiat, takut-takutilah dia dengan imtan. Makanya Imam Ibnu Abbas berkomentar. Itu di dalam tafsir beliau. Kenapa kita itu kalau ketemu sama orang berbuat maksiat, kenapa harus kita takut-takuti? Ibnu Abbas mengatakan fal indharu aula bihim. Itu menakut-nakuti, itu lebih bagus bagi mereka daripada memberikan apa namanya? Fadilah. Dia tidak salat. Fadilah salat berjamaah sekian. Dengar je, Pak, dengar ni, Pak. Hai dengar. Fadilah salat berjamaah. Hana pun tak cerita bersedekah sama orang kerit, Pak. Hana pula cerita yang sedekah. Gaknya orang kerit. Tak perlu cerita fadilah bersedekah. Bapak kalau bersedekah, maka harta akan ditambah lagi. Pergi jauh. Lun kala harta anak boleh tambah lagi. Kasib. Idih na mandung na harta lu anak boleh ceramah lu aweh judi. Kalau saudara salat dapat pahala, anak boleh ceramah lu. Kahek lu semayang Masjidil Haram ku jai ke pahala. Ya ni.
Maka ini kalau mendakwahi orang yang maksiat, jangan begitu caranya. Dakwahilah dia dengan menakut-nakuti. Kalau bapak terus bakhil seperti ini, ya ada cerita ya Pak. Kalau bapak terus bakhil, bapak akan susah. Bapak akan begini. Kita mau laulai aja Pak. Kita mau laulai. Kalau bapak kredit, hati-hati saja. Ketika semua punya bapak dihancurkan oleh Allah, bapak tak punya apa-apa lagi. Mau buat apa? Kita mau laulai aja Pak. Kita mau laulai. Itu makanya Nabi Muhammad SAW basyiran li ahli ta'ah wa nadhiran li ahli maksiyah. Maka Rasulullah ketika mendakwahi sahabatnya dengan yang baik-baik, ketika mendakwahi Abu Lahab, Abu Jahal dengan yang jelek-jelek, dengan yang jelek-jelek. Jadi untuk apa? Supaya paling enggak mereka meninggalkan maksiat, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian masih menyembah selain Allah, maka akan diberikan murka Allah. Itu kita ceramahi mereka. Beda ceramah tentang fadilah ibadah, fadilahnya, fadilah jihad, kita mau laulai ya. Sekarang poin yang ketiga. Oh kaya. Wala tus'alu. Nah, ini ada yang membaca wala tas'al. Nah, dua bacaan ini. Wala tas'al. Nanti kita lihat apa bedanya. Wala tas'al satu, yang kedua ini. Wala tus'alu an ashabil jahim. Ya, coba dibaca. Dan kamu tidak akan diminta dalam kurung pertanggungjawaban tentang penghuni neraka. Iya. Ya Muhammad, ini kan namanya uslub khitabi. Uslub khitabi itu sifatnya dialog Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi dialog ini juga berlaku untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Artinya ketika Rasulullah berdakwah, Allah mengatakan begini, ya Muhammad, yang kamu dakwahi itu dan mereka tidak mau mendengarmu, wala tus'alu. Nanti kamu tidak akan ditanya, kenapa kamu tidak berhasil mendakwahi si fulan? Tidak ditanya. Yang jelas kamu itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ini ada dalam ayat lain. Kamu itu cuma menyampaikan, saya yang mengazab, kata Allah. Kamu menyampaikan saja. Fa inna 'alaikal balagh. Kamu cuma sampaikan saja, kasih tahu saja. Kalau kamu berbuat maksiat, azab kepadamu. Hai dengar kakak, hai dengar ni. Kemudian kita berikan nasihat kepada orang yang sudah taat. Kamu kalau beribadah lebih dahsyat lagi, maka akan pahala kamu lebih dahsyat lagi. Allah lebih cinta lagi. Hai puput, tak ada masalah, Pak. Tak ada masalah. Jadi maka ini penekanannya lebih kepada penghuni neraka. Jangan sampai kita takut nanti. Hei tak dakwah, anak tak dakwah, menurut tak dakwah, mereka tidak patuh dan masuk ke neraka. Maka kita sudah lepas, Pak. Kenapa? Kita sudah mendakwahi anak kita, sudah mendakwahi istri kita. Kecuali kita tidak mendakwahi mereka. Makanya Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, bagaimana mendakwahi anak dan istri? Maka kita jangan sibuk dengan orang lain dulu, anak dan istri dulu kita dakwahi, Pak. Maka di situ Imam Al-Qurtubi mengatakan, mendakwahi anak dan istri itu dengan bitta'dib wa ta'lim. Apa itu ta'dib? Mengajarkan akhlak, etika, moral, mengajarkan pendidikan spiritual, ya, spiritual. Itu namanya ta'dib. Wa ta'lim, mengajarkan kecerdasan intelektual. Jadi apa? Kecerdasan spiritual dulu, baru intelektual. Kecerdasan spiritual itu tidak akan muncul kecuali anak itu salat dan beribadah dekat dengan Allah. Karena spiritual itu pakainya ini. Kalau intelektual itu pakainya ini, ya, pakainya otak. Makanya ketika hidup di dunia ini manusia banyak yang pakai otak. Bagaimana pakai otak? Untung rugi kalian, Pak. Untung ruginya apa? Kalau saya ke masjid, untung ruginya apa? Hana untung, bejak masjid. Oh, na untung itu rini kau. Untuk tahu ke ramai yang pilih ron. Oh, je, na untung. Kenapa dia pakai otak, Pak? Melakukan sesuatu dengan otaknya. Ketika dia bantu masjid, dia tanya-tanya dulu, untung rugi saya apa? Oh, banyak untung kamu dikenal sama orang lain. Oh, je, nyeduri je. Jangan akan duri, baik. Maka dia pakai ini, Pak. Kita sebagai orang beriman pakailah ini dalam hidup ini. Ketika kita berdagang, pikir-pikir dulu, nah tali migau, nah berarti bek tali migau, pakai ini. Walaupun kita rugi, Pak. Ini kita jualan, ini busuk. Kalau kita hanata pengen rugo, Pak. Kalau orang pakai otak, maka dia akan mengolah ini bagaimana caranya supaya yang buruk-buruknya lagut. Dia pakai otak, Pak. Tapi kalau dia pakai hati, Pak. Omanya nyada pengen go habis dia ndik. Ya ni, Pak. Bek pengen go. Kakilah hanalaba orangnya ubah gede. Bah hanalaba gede. Yang penting berkah, ada sedikit sudah berkah. Kajutnya, Pak. Jadi kita pakai hati, Pak. Dalam beribadah begitu juga. Yang jelas ketika hidup di dunia ini pakailah ini, Pak. Ya, pakailah ini. Nanti sekali-sekali dah pakai nyocit ya, Mbak. Untung rugo dah pakai nyocit kadang-kadang. Tapi harus lebih banyak pakai hati, Pak.
Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dibaca dengan wala tus'alu an ashabil jahim. Dan kamu tidak akan ditanya ya Muhammad, kenapa pamanmu masuk ke neraka? Kenapa masuk ke neraka? Kenapa ini masuk ke neraka? Tidak pernah ditanya ya Muhammad. Kenapa? Karena kamu sudah berdakwah, kamu sudah dakwahi dia. Nabi Nuh juga tidak ditanya oleh Allah, kenapa anakmu itu Kan'an itu ingkar? Tidak ditanya. Kenapa tidak ditanya? Karena Nabi Nuh sudah mendakwahi anaknya. Tapi kalau kita tidak mendakwahi anak kita, mengajarkan kecerdasan spiritual dan intelektualnya, kita berdosa ya Pak. Dosa kita. Anak tidak tahu apa-apa dia. Maka baik petalahan menyuana hanai temayang, dia bisa berdebat nanti dengan Allah. Dia katakan, saya tidak tahu cara salat gara-gara orang tua saya tidak pernah mengajarkan salat kepada saya. Nyampe tampil lagi ya, Pak. Ya. Ini kalau dibaca wala tus'alu an ashabi al-jahim. Ashabil jahim, apa namanya? Ini jahim itu kan jahannam, ladha, jahannam, ladha, sa'ir, sakar, jahim. Dia itu level kelima ya, Pak. Ini jahim ini level kelima. Disebutkan jahim itu sudah mencakup semua neraka yang lain. Sudah mewakili neraka yang lain. Maka nanti ada ashabul jannah. Apa itu ashabul jannah? Pendatang yang masuk ke dalam surga. Maka surga itu kosong ya Pak. Jadi ketika itu dia datang. Ada juga nanti ashabun nar, pendatang juga. Jadi dia itu sebagai pendatang masuk ke dalam neraka dan dia tidak pernah mengenal neraka. Sudah dua. Yang ketiga, ahlun nar, itu ada dalam Al-Quran, tapi tidak ada ahlul jannah. Ya, nih Pak. Tidak ada ahlul jannah. Ahlun nar itu ada. Apa makna ahlun nar itu? Dalam Al-Quran coba lihat. Ahlun nar itu athalu. Ya, nih Pak. Tidak ada dengan ahlul jannah. Hana surga yang athalu. Waktu kita masuk ke dalam surga sudah ada orang lain. Tidak ada ya Pak. Memang betul-betul kosong dan tidak ada yang pernah menyentuhnya. Tetapi kalau masuk ke neraka, rupanya athalu ini iblis dan syaitan. Makanya Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka berdebat di situ, Pak. Berdebat. Ini berdebat dalam neraka, Pak. Kata pendatang itu kepada athalu, ya gara-gara wadron. Gara-gara wadron tarik long kenal. Ijo lihat athalu, oh beda pedalalun. Wala talumuni walumu anfusakum. Ya, walumu anfusakum. Illa an da'utukum fastajabtum li. Saya kan cuma mengajak saja. Kenapa kalian dengar saya? Maka baik petala-tala athalu, Pak. Ya, petala-tala. Maka baik bangga jika athalu. Untuk lagi iblis athalu, Pak. Artinya memang dia lama sudah di situ dari api, diciptakan dari api dan ditakdirkan juga oleh Allah untuk di situ juga, di situ juga. Dibakar juga di situ. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita tafsirkan tafsiran yang kedua. Wala tas'al an ashabil jahim. Kalau tadi itu wala tus'alu an ashabil jahim, itu kalimat pasif. Kamu tidak akan ditanya. Ya, kamu tidak akan ditanya. Sedangkan kalau dibaca wala tas'al an ashabil jahim, ya Muhammad jangan pernah bertanya-tanya nanti ya. Jangan pernah bertanya kenapa paman saya di neraka. Jangan pernah bertanya kenapa si fulan di neraka, kemana si fulan di neraka. Jangan pernah bertanya ya Muhammad. Wala tas'al an ashabil jahim. Ya, jadi jangan pernah tanya. Jadi katanya baik tanya, ini anak saya kenapa di sini? Anak saya kenapa? Baik tanya-tanya Pak. Baik tanya yang itu dah urusan saya. Maka Nabi Nuh alaihissalam ketika pada suatu Nabi Nuh yakin betul beliau mengajarkan anaknya agama, mengajarkan tauhid kepada anaknya keempat. Jadi walaupun yang mengatakan yang keempat itu Kan'an itu sebagian mengatakan anak angkat, bukan anak kandung Nabi Nuh alaihissalam. Sebagian mengatakan itu anak kandungnya, ya anak kandungnya. Sam, Ham, Yafith, Kan'an. Jadi yang paling tua itu Sam, Ham, sehingga dari Sam ini lahirlah bahasa Semit. Semit itu apa? Kalau bahasa kita itu bahasa Semit. Itulah Samiyah, bahasa Samiyah. Dari bahasa Samiyah ini ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab dan lain sebagainya. Makanya rumpun bahasa itu pada bahasa Semit, bahasa Samiyah. Maka nanti ada kesamaan-kesamaan nih, Pak. Bahasa Turki, nah baca-baca sama-sama bahasa Indonesia, Pak. Ada bahasa Thailand, bahasa ini, bahasa itu. Karena apa? Mereka itu berasal dari rumpun yang sama. Maka ketika itu berpencar. Maka Nabi Nuh alaihissalam pernah pada ketika kapal itu sudah naik,
Air itu sudah memenuhi dunia ini. Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, anak lu kangop. Allah mengatakan, innahu laisa min ahlik, itu bukan anakmu lagi. Kenapa bukan anak saya ya Allah? Kamu jangan pernah protes, baik protes lah. Saya terangkan kepada kamu kenapa dia bukan anakmu. Sesuatu hal yang tidak kamu tahu. Makanya ini maksud, jangan tanya-tanya. Kalau sudah saya tenggelamkan, saya azab, jangan tanya-tanya. Berarti dia ada masalah. Akhirnya Nabi Nuh baru minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf ya Allah. Saya tidak tahu kalau anak saya ajarkan agama di luar dia syirik kepada. Ada seorang tua, nah orang cik, ya belum pegang urung duha ke urung katuha ke ni mak. Orang tua itu artinya apa? Dia punya anak, walaupun umur dia 20, 30-nya urung duha. Dia betalah dia pegang icok rapor ba urung duha. Yang me tu urung duha kena icok rapor mak. Cik ni yang me kena mak. Makanya pegang urung duha maka me urung duha mak. Ada seorang bapak-bapak datang ke saya begini. Ustaz, anak beliau itu ada 3 atau 2 mak anaknya. Kalau enggak 2, 3 anaknya. Kata beliau, anak saya ajarkan pendidikan agama, saya ajarkan salat, saya ajarkan doa-doa, semua saya ajarkan, Fatihah saya ajarkan. Tapi di luar dia tidak salat. Di luar hanya sembahyang. Salah siapa itu? Apakah salah saya sebagai orang tua? Saya sudah mengajarkan anak saya tapi dia tidak salat? Atau salah anak saya? Saya tanya ke bapak itu. Bapak memberikan pendidikan kepada anak berapa jam? 1 jam. Sehari 1 jam. 1 jam itu secara acak. Nanti secara acak begini, nanti subuh nanti ada 20 menit, itu ada sekian menit. Tetapi kenapa tidak ada pengaruh, kata beliau. Saya bilang, Bapak tahu enggak? Anak Bapak mendapatkan ilmu yang lain itu lebih daripada 1 jam di luar. Dia tidak salat, dia bergabung dengan teman-temannya yang tidak salat lebih daripada 1 jam. Bapak tahu itu? Diam memang. Ketika anak Bapak bergaul di sekolah, Bapak tahu apa yang dilakukan di sekolah itu? Menyai pegawai mati, pengampunan ada pura. Kan nggak tahu Pak. Lingkungan itu lebih kuat pendidikan bagi anak dibandingkan ucapan ya Pak. Kita ucapkan kepada anak, nak salat ya, salat itu wajib. Itu hanya sedikit sekali Pak. Anak itu kurang ini kalau kita, nak salat wajib, pahala dapat sekian ini sekian. Maka kata Imam Al-Ghazali, itu tingkah laku orang tua itu lebih berat pengaruhnya dibandingkan ucapan orang tua. Ya, tingkah laku orang tua Pak. Kalau orang tua setiap hari dia ngaji, Pak, icok Quran, anak perlu Pak, anak perlu suruh anak baca Quran. Orang tua dulu baca Quran, coba. Itu selalu diperhatikan sama anak. Tengok tanpa diuan ni icok Quran, dibaca Quran. Pekan karena uruncinya baca Quran. Ya, nampak. Pekan ni laleng HP karena orang tuanya laleng HP cik. Baik dah bertahan ni, Pak. Ini anak laleng HP, Pak. Urunci bila laleng HP. Nya ada tanya anak tanya. Laleng tapi dengan HP ni. Jauh lihat ni terlalu lebih lalai tau. Dengar-dengar malam HP cik. Jadi artinya apa? Tingkah laku orang tua itu diperhatikan sama anak. Kalau kita menyuruh anak salat, nak pergi salat nak supaya jadi anak yang saleh. Ya, tanggung-jawab semayang. Ayah nak pergi salat ni Pak. Ya. Maka dia mengatakan nak doa ni tu ayah nak ya supaya ayah masuk surga ya. Kita dah mau surga semayang tak terputar ni Pak. Jadi makanya apa? Sebenarnya dakwah dengan anggota tubuh itu lebih dahsyat dibandingkan dakwah dengan mulut. Ya. Nah, nanti kalau sudah besar jangan begini ya, jangan korupsi lah ya. Kena ada korupsi Pak. Maka di rumah kalau kita ribut, Pak, suami ribut sama istri, Pak, itu menaknya ni dengar, Pak, ni dengar, Pak. Maka akan membentuk karakter anak seperti karakter orang tuanya juga. Maka jangan salahkan anak. Kapan ayah ajarkan kamu seperti ini? Enggak pernah ayah ajarkan. Padahal dia melihat tingkah laku kita, Pak. Tingkah laku kita di kalian, Pak. Ya, Pak. Ayah tidak pernah salat, anak ngiyut mayang. Maka anak akan terbentuk karakter yang tidak salat juga. Kenapa? Dia lihat orang tuanya, Pak. Orang Cina dah ngiyut mayang. Mungkin bino, wate bu ngiyut mayang, wate rayah nak pukul lagi orang Cina ngiyut mayang cit. Ya, Pak. Maka karakter itu akan terbentuk dari tingkah laku orang tuanya. Kita lanjut. Ini makanya Allah mengatakan wala tas'al, jangan pernah bertanya-tanya. Ya. Kenapa jangan pernah bertanya? Karena tugas kamu cuma berdakwah. Tugas saya mengazab. Tugas kamu berdakwah, tugas saya apa? Memasukkan dia ke dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tanya-tanya lagi. Ya, sudah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ayat 120. Ini mungkin nggak akan habis semua karena ayatnya agak panjang. Insyaallah kita lanjut nanti ayat 120 itu pertemuan selanjutnya. Tapi ini kita baca di awalnya saja, Pak. Atau sepertiga awalnya.
Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Ya, coba. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu jika kamu mengikuti agama mereka. Ya, mengikuti agama mereka. Itu agama itu apa sebenarnya? Ya, Pak. Agama itu apa? Agama itu kan bukan bahasa ini, Pak. Bukan bahasa, itu kan bahasa apa? Sanskerta atau apa? A dan gama, Pak. Agama. Sedangkan di Malaysia atau Brunei apa ini? Itu ugama, mereka ugama ya, Pak. Ya, ugama. Jadi bukan agama, ugama. Kementerian Ugama. Saya pikir Kementerian Ugama. Apa Menteri Agama ya, Pak? Kementerian Agama. Ugama Pak ya, Pak. Ya. Walan tarda. Ini kita terjemahkan dulu. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha kepadamu ya Muhammad sampai kamu mengikuti agama mereka. Coba kita lihat, apakah Rasulullah mengikuti agama mereka? Ini kalau dalam terjemahannya dulu. Yahudi, Nasrani, makanya mereka itu mengetahui keberadaan Yahudi, mengetahui Taurat dan Injil itu gara-gara Warakah bin Naufal. Warakah bin Naufal kecerdasannya luar biasa. Warakah bin Naufal adalah salah satu keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang memahami bahasa Ibrani, sehingga beliau menerjemahkan bahasa Ibrani itu ke dalam bahasa Arab, menerjemahkan bahasa Ibrani Injil itu ke dalam bahasa Arab, sehingga mudah dipahami oleh orang lain, mudah dipahami oleh keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi begini, orang-orang Yahudi itu karena mereka merasa merekalah orang yang dibanggakan oleh Allah, diturunkan kitab Taurat, diturunkan Injil, Nabi banyak, Rasul banyak, ya. Kemudian mereka juga mengatakan apa? Kami ini adalah kelompok keturunan yang diangkat derajat oleh Allah. Mana buktinya dalam Al-Quran? Wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya. Sehingga mereka mengatakan kalau ini adalah satu kesatuan ya, Pak. Tetapi buktinya apa? Yahudi dan Nasrani kan ribut juga satu sama lainnya. Yahudi dan Nasrani ribut. Coba lihat nanti di awal surah Al-Baqarah nanti. Yahudi mengatakan yang masuk surga itu cuma Yahudi, Nasrani hana teman neraka. Ijoli Nasrani, oh macam-macam. Yang demam surga Nasrani, Yahudi hana. Padahal Yahudi dan Nasrani itu dua-dua keturunan Bani Israel. Dua-dua keturunan Bani Israel. Maknanya apa? Keturunan Bani Israel satu sama lainnya ribut dengan mereka itu, apalagi dengan yang lain, apalagi dengan yang lain. Maka di Al-Quran itu digambarkan, Yahudi itu dia membunuh nabinya sendiri, Pak. Yahudi itu membunuh nabinya, Pak. Siapa nabinya? Itulah keturunan Bani Israel. Nabi Zakaria keturunan Bani Israel. Nabi Zakaria itu Bani Israel. Nabi Yahya Bani Israel. Siapa yang membunuh Nabi Yahya dan Nabi Zakaria? Itu Yahudi, Pak. Yahudi dan Nasrani kan ribut. Ya, maka mereka merencanakan untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu siapa? Keturunan Bani Israel, Pak. Keturunan Bani Israel. Maknanya mereka Nabi sendiri saja seperti itu, apalagi orang lainnya. Makanya mereka bersikeras dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, kata Allah, baik dengar awaknya, menabi dua epoch, ulam berani, Pak. Nabinya sendiri tidak mereka yakini, Pak. Jadi mereka itu ingin membuat strategi supaya kamu masuk dalam kelompok mereka, ya Muhammad. Masuk ke dalam agama mereka itu kalau dalam tafsir, dalam terjemahan dulu. Sekarang kita masuk tafsiran. Ini kalimat ini, itu waw itu, ya waw ini ada yang mengatakan waw itu adalah waw ibtidah. Artinya kalimat baru. Kalau di atas tadi sudah cerita tentang neraka, tentang fungsi Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul, basyiran wa nadhiran, ya nama. Ada yang mengatakan juga waw itu adalah waw penghubung, waw penghubung, Pak. Menghubungkan kalimat sebelumnya dengan kalimat setelahnya dengan waw tadi, Pak. Walan tarda, lan itu apa? Lan itu cerita tentang masa depan. Artinya Allah sudah memberitahukan Nabi Muhammad, ya Muhammad, sampai kapanpun Yahudi itu tidak pernah baik denganmu, Nasrani itu tidak akan pernah baik denganmu. Itu kalimat walan, ya, Pak. Sampai urang kiamat, mereka tabiat mereka tetap seperti itu. Makna tarda ini kalau dalam kajian tasawuf itu namanya ridha, Pak. Ridha itu bagaimana? Sabar, ridha. Ridha itu pada posisi terakhir, Pak. Ridha itu maknanya menikmati, Pak. Ya, dia menikmati, itu ridha. Saya sudah ridha tinggal di sini. Saya sudah menikmati tinggal di sini. Saya sudah ridha jualan. Maknanya apa? Saya tuh sudah menikmati jualan. Baik dapat kali lain. Itu makna tarda. Kalau kita hubungkan dengan kalimat ini, Yahudi dan Nasrani tidak akan bisa tidur mereka, Pak. Sebelum apa? Ya, tattabi'a millatahum. Engkau mengikuti millah mereka.
Apa itu millah sebenarnya? Di dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, yang ada Imam Maliki guru Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, mereka tiga-tiga bersepakat. Yang dimaksud millah itu apa? Beliau mengatakan annal kufra lahum millatun wahidah. Nanti coba lihat nanti pendapat Imam Syafi'i bagaimana terhadap millah, kalimat millah ini, Pak. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, satu lagi Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka mengatakan itu orang-orang kafir itu, siapapun dia, orang kafir itu, Pak, mereka millahnya satu. Ya. Artinya mereka satu pendapat itu semuanya. Yang tak boleh berkata nawaknya. Nasrani walaupun ribut dengan Yahudi, yang tak boleh berkata yang kata Imam Syafi'i, Pak. Itu sama, otak mereka sama. Walaupun Yahudi sama orang musyrik itu enggak ini, tapi sama, otaknya sama, ya, Pak. Dua-dua mereka itu ingin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Otaknya sama. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Nanti boleh lihat nanti di berbagai kitab yang dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i. Apa kata beliau tentang millah itu, Pak? Jadi millah itu kata beliau, itulah millah itu sama semua. Selain orang mukmin, millah mereka sama semua. Artinya apa? Mereka itu lari dan tidak mau menyembah Allah dan menyembah yang lain dan membuat kerusakan dan lain sebagainya. Itulah millah wahidah. Ya. Otaknya sama, pikirannya sama. Sekarang makna millah itu apa sebenarnya? Ya, wala tattabi'u millatahu. Itulah yang pertama tadi. Makna millah itu kufur. Ya, sehingga mereka mengikuti apa yang mereka yakini. Itu millah menurut Imam Asy-Syafi'i. Sekarang yang kedua, millah di dalam tafsir Al-Baghawi. Apa itu millah? Millah itu at-tariqah. Tariqah itu apa? Cara, pola pikir. Ya. Jadi ya Muhammad, Yahudi dan Nasrani mereka tidak tenang hidup mereka sebelum pola pikir kamu ya Muhammad sama seperti mereka. Itu sampai kapanpun kata Allah. Itu kalimat walan. Tapi kalau Allah mengatakan wala tarda, itu hanya sebatas waktu itu saja pada masa Nabi. Walam tarda itu dulu, cerita tentang dulu mereka tidak tenang, sekarang sudah tenang. Tapi walam tarda dari Nabi Muhammad sampai keturunan terus sampai sekarang, sampai nanti akhir zaman nanti, Yahudi dan Nasrani tetap mereka keras kepala. Ya, itu makna millah at-tariqah. Makanya di dalam Al-Qur'an, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Kalau dalam terjemahan sama menduma. Saya tidak menyembah yang kamu sembah, saya tidak menyembah kamu sembah, saya tidak menyembah kamu sembahnya. Ulah apa kau, Pak? Padahal bukan itu maksudnya. Maksud yang pertama, la a'budu ma ta'budun, secara fisik. Makanya Allah mengajarkan Nabi Muhammad, katakan ini kepada orang-orang kafir di Muhammad. Secara fisik tidak mungkin saya pergi ke tempat ibadah kalian dan saya beribadah bersama kalian di sana. Itu makna la a'budu ma ta'budun. Satu. Yang kedua, wala ana 'abidu ma 'abadtu. Kalau kita lihat terjemahannya sama juga. Kalau di Al-Qur'an disebutkan wala ana 'abidu ma 'abadtu, pola pikir saya jangan pernah kalian rasuki, tidak akan pernah sama dengan pikiran kalian. Ya, baik perlah pikiran lu. Ya, kita tidak akan makanya ada orang yang tidak pernah pergi ke tempat ibadah mereka, tetapi pola pikirnya pola pikir mereka. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita. Maknanya mewanti-wanti apa? Kamu jangan pergi ya Muhammad ke tempat ibadah mereka dan pola pikir kamu jangan sama seperti pola pikir mereka. Itu makna wala ana 'abidu ma 'abadtu. Nanti ada yang bilang lun hana lunjak gede. Hana lunjak gede pun salah lun, cuma pikirannya pikiran Yahudi, pikirannya pikiran Nasrani, ya, Pak. Gimana pikiran Yahudi dan Nasrani? Dia tetap tidak merasa nyaman kalau orang lain sama seperti pikiran dia. Yang kena pola pikir Yahudi dan Nasrani, Pak. Maka hana perlu ada pertama dengan pikiran kedanya, Pak. Hana perlu ada pertama dengan pikiran Al-Quran. Tujuan ini hana perlu ada pertama, mereka punya pikiran sendiri, Pak. Sampai meninggal, sampai kiamat nanti. Itu tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga, millah itu maknanya apa? Muyulun, ya muyulun ilaihi al-batil, kecenderungan untuk berbuat kebatilan, menguasai punya orang lain, itulah millah namanya, Pak. Mengambil punya orang lain, memporak-porandakan punya orang lain, ya.
Ulun kan keturunan Yahudi dah bukan Pak. Keturunan Yahudi itu kan cuma keturunan Bani Israel. Ulun kan keturunan Yahudi tapi akai Yahudi. Ya cok atagop, serobot atagop ya Pak. Sebelum serobot atagop hana tenang lah oleh Pak. Enggak tenang pikiran dia. Maka itu juga termasuk pola-pola pikir Yahudi dan Nasrani Pak. Pola pikir Yahudi dan Nasrani. Walaupun Nasrani mengatakan Yahudi hana sama kayak kamu. Walaupun hana sama, kalau kita merujuk ke dalam pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi sama mendung. Pola pikir mereka semua sama. Itu makna milah. Ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, walan tarda'an kal yahud walan nasara, itu diarahkan kepada apa? Perubahan arah kiblat. Ya, ini kita lihat makna asli ini apa sebenarnya. Makna asli Yahudi dan Nasrani tidak ridha. Itu yang pertama, perubahan arah kiblat. Maka Allah mengatakan, ya Muhammad, nanti sebentar lagi akan berubah arah kiblat. Yang pertama protes Yahudi sama Nasrani. Yahudi dan Nasrani protes. Padahal apa urusan mereka? Urusan wayat. Ya. Makanya setiap ada apapun, ya Yahudi mudah lima. Apa urusan mereka? Nanggro katanya, usaha katanya, mandu mata katanya. Kok mereka ribut Pak? Ya itulah makna walan tarda di sini Pak. Perubahan arah kiblat. Kiblat kita, akidah kita Pak. Kita tidak ada hubungan dengan mereka, cuma yang ribut mereka Pak. Maka ini pendapat yang pertama. Perubahan arah kiblat sehingga menimbulkan walantarlah sebab diturunkan ayat ini. Satu. Kemudian yang kedua, al-hudnah. Hudnah itu apa? Rasulullah SAW kemanapun pergi selalu bermasalah dengan Yahudi. Ketika Rasulullah pergi ke Madinah, itu Yahudi kan sempat diusir juga Pak. Diusir Yahudi. Rasulullah sampai di Madinah, Abu Sufyan itu mereka bersekongkol dengan Yahudi juga Pak. Yahudi. Yang bersekongkol dengan Yahudi untuk membunuh Rasulullah SAW. Walaupun akhirnya tidak berhasil juga. Pada masa Umar radhiyallahu anhu, itu juga Yahudi juga diusir dari kota Madinah. Selalu bermasalah Yahudi itu. Ya, selalu bermasalah. Maka nanti Yahudi itu minta ini sama Rasulullah, ya Muhammad, hudnah. Hudnah itu apa? Najihan kalau dalam bahasa kita. Sudah bertempur, enggak bertempur lagi apa itu namanya? Bukan damai, ada namanya. Gencatan senjata. Ya Muhammad, kita gencatan senjata saja. Maka Allah mengatakan, "Baik dengar awaknya nih, Pak. Baik dengar." Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, al-hudnah fil harbi. Gencatan senjata ketika berperang. Kalau kamu ingin habiskan terus, ya, Pak. Jangan pernah berhenti, Pak. Kalau mereka mengatakan kita gencatan senjata, mereka tidak akan pernah merealisasikan apa yang mereka lakukan. Buktinya apa? Inilah Allah firman, Pak. Walan tarda angkal yahudu walan nasara. Mereka punya visi misi, Pak. Ya, punya visi misi kata Allah. Jadi kalau ingin habiskan. Rupanya betul, gepapih Rasulullah, Pak. Di Madinah itu gepapih Rasulullah sehingga mereka lari ke perbatasan Yordania dan Saudi Arabia. Keaman macu, menyonawai kacau, Pak. Pada masa Umar begitu juga. Ipa kacau loh, Pak. Yang membuat kaum Aus dan Khazraj mereka itu ribut ketika di Madinah. Ratusan tahun ribut mereka. Gara-gara siapa? Yahudi, Pak. Mereka punya kepentingan, Pak, di Madinah. Mereka punya kepentingan. Padahal Madinah itu bukan tempat mereka, Pak. Kan tempat Yahudi dan Nasrani, Pak. Tapi mereka punya kepentingan. Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa, Pak. Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Mereka itu apa? Memanas-manasi yang Aus. Satu lagi manasi Khazraj mekaru dia. Watai karu ibnu awak kai pakai tanah awaknya. Kalau Pak. Artinya apa? Mereka itu ada visi misi tersendiri ya kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi baikna damai-damai, bukan damai. Baik damai nyopapi papi haji mendu. Ya, Pak. Yohana papi ya aweh betong Yahudi ya, Pak. Kenapa? Dia punya pola pikir sendiri. Sudah, saya rasa sudah cukup segitu saja dulu. Ya, Ya. Ya, insyaallah kita nanti pertemuan selanjutnya kita lanjut qul innal huda hudallahi huwal huda. Ya. Jadi saya rasa cukup sekian. Nyohna bubur dah lanjut. Nyokan anak bubur dah ada. Mudah-mudahan ada manfaat bagi ilmuwan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.